Damai sejahtera Allah yang melampaui akal dan hati manusia, itulah yang menyertai serta memberkati saudara-saudari sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, khususnya kaum ibu, kaum perempuan, Komisi Perempuan Persekutuan Gereja di Indonesia yang ada di wilayah Bengkulu. Firman Tuhan sebagai dasar khotbah dan juga dasar kehidupan bagi kita tertulis pada Lukas 10 ayat 38 sampai ayat 42. Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Demikian bunyinya. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki dan Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya." Demikian bunyi natsnya. Shalom. Kaum ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema yang sampai kepada kami adalah perempuan pintar dan cerdas. Pilih mana? Pintar apa cerdas? Kita mau lihat dulu ya, apa itu sebenarnya pintar dan cerdas itu. Ya. Kalau orang yang pintar belum tentu cerdas. Tapi biasanya orang yang cerdas dia akan pintar. Ya, sebab orang yang pintar itu biasanya dia pintar karena disebut dia pandai secara ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan yang dimaksud di sini mungkin yang bisa diterima secara akademis, dari sekolah, dari pengalaman perguruan, dari pengalaman dari setiap kehidupan. Tetapi kalau orang cerdas itu adalah orang yang cerdik, orang yang cermat melihat sesuatu. Jadi kalau ibu-ibu di sini orang yang pintar apa yang cerdas? Harus pilih satu ya. Kenapa harus satu? Saya juga heran ya. Tadi malam saya berjalan dari Curug ke Bengkulu ini, pulang dari pelayanan di Curug. Tiba-tiba ban mobil pecah, anginnya habis, ludes. Ya. Terus cari-cari bengkel susah dapat, dan akhirnya cari saudara-saudara yang kita kenal, yang dekat-dekat situ. Puji Tuhan, semua bisa diatasi dengan baik. Kenapa harus cari bengkel? Kan biasanya mobil ada ban serep. Lalu saya bilang, karena saya orang setia, saya nggak perlu ban serep. Ketawa itu saudara-saudara kita. Coba bayangkan saja, kalau semua perempuan istri-istri dunia ini punya suami serap, ya kan?
Lalu dia juga punya keluarga Serap. Jangan-jangan ibu itu pun ibu Serap, gitu ya. Artinya cadangan, persiapan. Nah, kaum ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, itu hanya sekilas bagaimana seorang yang pintar dan cerdik seharusnya mengatasi segala sesuatu. Orang yang pintar, cerdas, cerdik, dan juga cermat, dia harus bisa mengatasi segala sesuatu. Kita kembali ke Narsum, nanti kejauhan, ya. Kalau kita lihat, ketika Yesus datang ke rumah Marta, coba pilih Marta apa Maria? Pilih Marta apa Maria? Karena sudah dibaca, ya kan? Pilih Marta apa Maria? Pilihnya Maria. Karena apa? Itulah kaum ibu yang ada di sini. Lalu kaum ibu yang tidak ada di sini, kira-kira mereka pilih Marta apa Maria? Mereka lebih senang mendengarkan firman Tuhan atau mereka lebih senang mengerjakan pekerjaannya? Ibu-ibu di sini punya pekerjaan nggak? Di rumah masih repot nggak? Masih. Rumah masih perlu dibersihin, disapu, dipel. Halaman masih perlu dibersihin. Apalagi piring nak kotor, ya, kain yang kotor masih perlu dibersihkan, dirapikan lagi. Itu ibu-ibu secara umum. Lalu bagaimana ibu-ibu yang khusus, yang juga punya pekerjaan di luar? Gitu. Tapi kita mari bisa lihat antara Maria dan Marta. Maria inilah yang menjadi simbol seorang ibu yang pintar. Benar nggak? Kok jadi ragu? Ya kan? Sebab di dalam kecerdasan ada kepintaran kan? Kok jadi ragu? Maria inilah seorang ibu yang pintar, cerdik, dan cermat. Tetapi kalau Marta, dia hanya pintar. Dia hanya melakukan apa yang biasa. Contoh, di rumah kita kebetulan mau dilaksanakan ibadah evangelisasi atau persekutuan doa atau pertaniangan dibilang ya. Coba, apa yang dilakukan ibu-ibu di rumah biasanya? Siapkan semua dari dapur. Yang baik kurang baik, yang kurang baik semakin baik. Ya, siapkan semua. Masih berkhotbah itu pengkhotbahnya atau pelayan dari gereja, pendetanya atau penatuanya, atau pertuanya, atau diakennya, atau bibelfronya masih berkhotbah, di dapur sudah bersentuhan sendok dan kuali, kan? Tungtang, ya aduh masa apa ini saya pikir gitu kan? Itu beberapa kali kejadian dan itu real, itu nyata. Ya. Nanti kalau nggak dipanaskan nggak enak aman, rupanya dihidangkan terlalu panas. Para ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, demikianlah Marta. Dia hanya melangsungkan kebiasaan-kebiasaan yang sudah menjadi tradisi, yang sudah menjadi adat istiadat. Makanya biasanya orang yang pintar, dia hanya stuck pada satu titik, dia hanya stuck pada satu jalan. Kita harus sadar bahwasanya ketika kita mau memahami sesuatu, kita tidak cukup untuk melihatnya dari satu sisi. Karena penglihatan kita terbatas, kita harus bisa melihat dari sudut A, dari sudut B, pindah lagi ke sudut C, ke sudut D. Atau kalau bisa kita melihat dari bawah, lalu kita juga bisa melihat dari atas. Agar kita memahami ini apa. Ya.
Ini apa sebenarnya? Datang masalah. Kalau orang pintar gimana menghadapi masalah? Dia akan mengandalkan teori-teorinya. Ya. Orang pintar akan mengandalkan pengetahuannya saja. Tetapi kalau orang cerdas, yang cermat dan yang cerdik itu, dia akan berusaha memahami masalah itu dengan cepat. Orang pintar biasanya kalau menghadapi masalah yang tidak pernah dia hadapi, maka dia akan berpikir panjang. Ya. Tetapi kalau orang cerdas, dia akan berusaha langsung bagaimana mengatasi daripada persoalan itu. Ketika dia sudah melihat dan mengenali persoalan itu, maka dia akan segera untuk mengatasinya. Tapi kalau orang yang pintar terkadang tidak berani untuk mengeksekusi masalah. Kaum ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Lalu bagaimana? Seorang pintar itu yang dikatakan seorang yang disiplin dan teratur. Tetapi terkadang dia lebih cerewet. Ya, karena dia tidak melihat dari berbagai macam sudut pandang. Itulah yang dilakukan oleh Marta kepada Maria. Yesus datang ke rumahnya, Maria langsung bercakap-cakap mendengarkan apa yang difirmankan Yesus, memperoleh pengajaran, pelajaran. Tetapi Marta masih sibuk di dapur mempersiapkan segala sesuatu yang dia anggap benar. Lalu Martanya, karena sudut pandangnya tidak luas, akhirnya dia mengatakan kepada Yesus, seolah-olah dia memerintahkan Yesus. Padahal dia menyebut bahwa Tuhan itu adalah Tuhan, Yesus itu adalah Tuhan, tapi dia seolah memerintahkannya. Seorang perempuan yang cerdas itu berdoa pun dia tidak akan memerintah Tuhan. Benar, Tuhan kau berkatilah kami, kalau tidak awas. Benar, ya kan? Tuhan kau berikan yang terbaik bagi kami, kalau tidak aku nggak mampu apa-apa. Dia langsung mengklaim dirinya itu tidak mampu apa-apa. Padahal Tuhan menciptakan kita penuh dengan rancangan dan rencana yang sangat-sangat matang. Sebab Allah yang berhikmat itu, yang maha hikmat itu, merancangkan dan merencanakan kita diciptakan pun sudah ada yang harus kita jalani. Jadi jangan bilang saya tidak memiliki manfaat dalam kehidupan ini. Justru sebenarnya kita memiliki manfaat atas apa yang Tuhan kehendaki. Persoalannya banyak orang nggak tahu apa kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Ya. Apa yang direncanakan Tuhan atas kehidupan kita, si A, si B, si C, beda-beda mungkin. Ya, tidak harus sama. Ya. Makanya kaum ibu kalau di gereja-gereja jangan bersoal karena seragam. Pakai payet enggak? Payet gimana? Itu jadi bahas-bahas. Ya kan? Padahal masih banyak pekerjaan kasih yang lain yang harus mereka laksanakan. Persekutuannya terkadang jadi retak oleh karena masalah payet. Payet ini lebih penting daripada persekutuan itu. Bener gak? Bener. Cerdas apa pintar? Gak apa-apa itu sebenarnya. Gak ada pintar juga, enggak cerdas juga, jauh lah pokoknya dari kata-kata itu. Ya. Nah, kaum ibu yang dikasihi oleh Tuhan, cobalah kita mau melihat segala apa yang berbeda itu pun seharusnya saling melengkapi. Itu yang dikatakan tadi. Kalau Marta itu bisa melihat dari sudut, oh iya, yang dilakukan oleh saudariku Maria ini nggak salah, dia nggak akan cerewet, dia akan nggak mintakan Tuhan Yesus seolah-olah mengatakan, Yesus marahilah itu si Maria itu, kok dibiarkan aja, kan begitu.
Dan biasanya orang yang memiliki sudut pandang yang kecil, yang sempit, maka dia akan mudah-mudah marah. Siapa yang lebih suka cerewet di rumah di sini? Kaum ibu. Siapa yang gak tahan suaminya di rumah? Kami kadang suami-suami begitu ya. Bukan karena suami-suami takut istri, bukan. Kadang kami takut melihat istri jadi sakit dia, kan gitu. Kalau kami juga lain daripada apa yang dia pikirkan. Coba, siapa suaminya yang lebih merasakan lebih enak kopi di Starbucks daripada di rumahnya? Walaupun harga kopi sudah naik, syukur bagi Tuhan. Saudari-saudari kita yang di Curug, di Kepayang, yang petani kopi, kan bisa mereka menikmati itu. Syukurlah. Jangan menderita kita. Ya, petani kopi jadi bisa kaya, mereka bisa menikmati kekayaan, kita menderita. Harga di kopi mati na mau. Ya kan? Kopi yang mahal dia meninggoy, kan bahaya. Nah, kaum ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ini yang perlu kita jaga. Orang yang pintar dan cerdas itu memang berbeda. Dia akan bisa menikmati orang ketika bisa menikmati orang yang menikmati. Ketika orang merasakan sukacita, dia bisa merasakan itu. Kan terkadang kan sekarang coba banyak stand up, banyak komedi apa segala macam. Seolah-olah itu menyindir loh, para menteri juga disindir, presiden disindir, apa sindirannya yang kita lihat. Padahal muatan-muatan positif di sana. Nemal Pinas juga sering, kalau pernah dengar itu. Pendeta juga disindirnya. Ya, pendeta disindirnya. Sudah di situ pimpinan sinode, masih dia nggak takut ya. Tapi dia ramu itu dengan baik. Makanya kalau ibu-ibu nggak bisa ketawa, ini bahaya. Apa persoalan ibu? Ada sesuatu yang menjepitmu, gitu kan? Makanya kadang bibir ini susah untuk terbuka, gitu kan? Makanya seorang yang komedian itu adalah seorang yang memiliki IQ yang tinggi. Ternyata seorang komedian itu adalah seorang yang luar biasa cerdasnya. Itu sudah diteliti. Jadi jangan kita bilang, ah ini guyonan saja. Tapi kita tidak mengambil apa maknanya. Ya. Nah, jadi seorang yang cerdas atau ibu yang cerdas harus bisa memiliki teman yang banyak. Jangan lagi iri-irian. Ya, merek apa tasnya Inang itu? Agak lain kuliah gitu. Mereknya masih itu, gayanya selangit gitu. Itu aja. Kok itu yang dilihat gitu? Ya kan? Merek dilihat. Orangnya nggak dihargai lagi. Tapi mereknya apa ya? Seolah-olah kita lebih menghargai benda-benda lain daripada kita manusia ini. Padahal Yesus datang ke dunia ini tidak pernah, biarlah aku disalib, biar merek A ini bisa menjadi tren. Manusianya nggak perlu, nggak ada itu. Untuk itu, ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, semua kita bisa menjadi pintar. Karena pintar itu bisa diperoleh dengan belajar. Jadi jangan pernah berhenti belajar. Kakek nenek pun masih ada yang kuliah. Menjadi pintar nggak harus kuliah, nggak harus punya gelar doktor, nggak harus jadi profesor guru besar, nggak harus seorang profesor yang bisa menemukan sesuatu hal yang baru yang bermanfaat. Seorang yang tidak profesor pun banyak menjadi penemu, akhirnya mendapat gelar kehormatan. Banyak. Ya. Jadi siapapun kita, teruslah belajar. Ibu-ibu terus pelajari suaminya yang masih punya suami. Nanti nggak punya suami dipelajari suami orang. Bahaya juga itu, ya. Ya kan? Coba ibu-ibu pelajari terus keluarganya, anak-anaknya ini bagaimana. Memang benar kaum ibu yang melahirkan, kami bapak nggak bisa melahirkan.
ya kan? Ibu lebih mengenal, lebih dekat secara emosional terhadap anak-anaknya, tetapi terus pelajari mereka. Apa sih potensi mereka? Apa sih yang bisa, yang direncanakan Tuhan bagi anak ini? Kenapa Tuhan ciptakan dia? Mau diarahkan kemana dia? Banyak orang menderita, harga sembako semakin mahal. Salah siapa? Salah kita kan? Kita orangnya pintar tapi nggak cerdas. Kenapa? Kita terus mengklaim seorang petani adalah miskin. Seorang petani adalah menderita. Seorang petani adalah orang yang tidak bermanfaat. Makanya kalau ada anak bercita-cita, Pak aku mau jadi petani. Hah? Enam ritip luar wow, katanya kan. Gimana? Udah gak lari sedikit gitu kan? Enggak. Sekarang petani itu sebenarnya kalau kita lihat, kita makan tiap hari itu dari mana? Jangan langsung lihat Tuhan dulu. Kalau enggak petani yang bekerja itu, ya lu siapa? Mereka pahlawan kita, minimal 3 kali sehari. Pernah kita doakan petani? Kita sudah makan nasi, makan sayuran, lalu ada lauk lagi kita nggak doakan nelayan ya, kita nggak doakan, kita hanya bisa menikmati saja, tapi kita tidak mengingat jasa yang ada di sana. Orang cerdas, dia tahu berterima kasih. Kita harus tahu, orang cerdas dia tahu berterima kasih. Kalau Marta tahu berterima kasih, dia tidak akan pernah iri terhadap Maria. Dia tidak akan iri terhadap Maria. Selanjutnya, ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kepintaran itu adalah berpikir dengan panjang. Tetapi orang cerdas, dia berpikirnya dengan sangat-sangat sedikit, bekerjanya yang banyak. Ya. Ada seorang, ini di Bengkulu, ini tentang pembangunan sesuatu hal. Kita harus buat yang terbaik, kan biasanya begitu. Apalagi ini pembangunan gereja, kita mau buat yang terbaik. Tapi untuk merancang dan mengetahui yang terbaik ini sangat-sangat panjang. Lalu beliau katakan, Amang, gak usah kita muluk-muluk lah bicara yang terbaik. Lakukanlah. Sebab segala sesuatu yang kita kerjakan, maka kita akan mengevaluasi pekerjaan kita. Setelah kita memiliki hasil dari apa yang kita sudah evaluasi, maka kita akan memperoleh hal yang baru yang menjadi terbaik dari apa yang sudah ada. Kalau kita katakan itu sudah yang terbaik lalu kita puas, maka kita akan mentok di sana. Kerjakan. Kalau nggak cocok, rubuhkan, bangun lagi, gitu. Dan ternyata begitulah kehidupan ini. Kalau kita lihat, banyak orang susah menghadapi masalah lalu dia terbaring dan jatuh. Itulah biasanya orang pintar kalau dia kaku sekali dengan apa yang dia mengerti. Tetapi kalau orang cerdas dia akan lebih fleksibel. Jangan terlalu kaku. Yang terbaik itu belum tentu yang ada, tapi masih ada yang terbaik yang belum kita kerjakan. Untuk itu, kaum ibu yang diberkati oleh Tuhan, Komisi Perempuan PGIW Bengkulu, jadilah Maria. Maria yang telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Itu kata Tuhan Yesus. Apa itu? Kalau ibu-ibu lebih mengejar bagaimana pemahaman hikmat daripada Allah,
itu akan membuat kaum ibu menjadi ibu yang cerdas, ibu yang pintar, ibu yang cerdik, dan ibu yang cermat. Sebab bersama-sama Tuhan segala sesuatu akan dimampukannya terhadap kita. Jadi kita harus ingat, di atas kecerdasan, ya, mau itu spiritual, kecerdasan spiritualitas, atau kecerdasan emosional, atau kecerdasan intelijen, ya, tapi di atas semuanya itu adalah hikmat daripada Allah. Hikmat itu yang merangkum seluruh kepintaran, kecerdasan, dan juga kebijaksanaan. Itu ada pada Tuhan, ada pada Tuhan kita, ya. Pada Amsal 1 ayat 7 dikatakan, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Takutlah akan Tuhan dulu, ya. Kalau kita hanya belajar membuat kemampuan, ketangkasan, tapi kita tidak memiliki hikmat, karena kita nggak takut akan Tuhan, nggak ada gunanya juga, ya. Lalu Amsal 8 ayat 12 dikatakan, aku yang adalah hikmat tinggal bersama-sama dengan kecerdasan, dan aku mendapat pengetahuan dan kebijaksanaan. Akunya itu adalah Tuhan, dan dia adalah hikmat itu, dan dia adalah sumber hikmat bagi manusia itu. Lalu 9 ayat 10, Amsal 9 ayat 10 dikatakan, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal yang maha kudus adalah pengertian. Lalu Amsal 15 ayat 33 dikatakan, takut akan Tuhan adalah didikan yang mendatangkan hikmat, dan kerendahan hati mendahului kehormatan. Untuk itu kaum ibu yang dikasihi Tuhan, takutlah kepada Tuhan. Tahu artinya takut akan Tuhan, kan? Kalau dikatakan takut akan Tuhan, lakukan segala apa yang Dia kehendaki, cintai apa yang Dia kehendaki, nikmati apa yang Dia sudah diberikan sebagai berkat bagi kita, syukuri semua itu, lakukan apa yang dikehendakinya untuk kita menjadi yang baik, bahkan yang terbaik. Kiranya kau perempuan, Komisi Perempuan PGIW Bengkulu, menjadi perempuan-perempuan yang berhikmat, bersama-sama dengan kecerdasan, kepintaran, dan juga kemampuan yang luar biasa atas berkat Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa.